Pagi saudara sekalian, bersyukur ya kita bisa kembali bersekutu di dalam firman Allah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami belajar untuk terus menghadapi segala kesukaran yang Kau izinkan kami harus hadapi, karena inilah jalan yang Kau tetapkan supaya kami beroleh ketekunan. Dan dari ketekunan ini kami boleh mendapatkan suatu keadaan yang tahan uji, dan dalam keadaan yang tahan uji ini kami menghasilkan pengharapan, dan pengharapan ini tidak akan mengecewakan. Biarlah kami belajar firman Allah dan terus membentuk sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin menjadi apa yang Kau inginkan kami jadi, Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja di tengah-tengah pemberitaan firman Allah, dan setiap orang yang mendengarkan boleh dikuatkan dan diberkati, dan boleh menerima suplai dari Roh Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Ya, saudaraku, kita akan terus membahas masalah pengharapan. Karena buat setiap kita harus terus ingat ada 3 hal yang kekal, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Dan kita ingin terus membahas terus tentang pengharapan. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengharapan ini dikuatkan melalui kesukaran-kesukaran, ujian-ujian yang harus kita hadapi, sehingga menghasilkan satu pengharapan yang kokoh, yang kuat, yang steadfast, yang tidak digoyahkan. Oleh karena itu, mari kita membaca satu potongan firman Allah terlebih dahulu dari kitab Roma ya. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Ya, kita baca Roma 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi di sini kita melihat bahwa semua kita dibenarkan karena iman. Dibenarkan ini dibuat benar, dianggap benar, dibenarkan, dibebaskan, dan iman kita lah yang membuat kita akhirnya boleh dibenarkan. Lalu karena kita dibenarkan, kita bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, oleh iman ini juga kita bisa memperoleh jalan masuk kepada kasih karunia ini. Dan melalui kasih karunia ini kita bisa bermegah, bersukacita, berkemenangan dalam pengharapan karena kita akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Jadi kita bisa berpengharapan bahwa kita bisa menerima kemuliaan Allah. Tetapi di sisi yang lain lainnya di sini dibilang, dan bukan hanya itu saja. Bukan karena kita berpengharapan bahwa akan menerima kemuliaan Allah, tetapi di sini dikatakan kita juga bisa bermegah dalam kesengsaraan kita. Nah, ini yang cukup menarik ya. Bagaimana mungkin kita bisa bermegah kalau keadaannya sulit gitu. Kalau keadaannya sukar, menekan, dan berat. Di sini dikatakan kita bisa bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu katanya bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan bisa menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan ini tidak akan mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Nah, jadi di sini dikatakan dengan jelas bahwa kita harus mengalami kesukaran. Di sini kesengsaraan. Ini firman Allah ya saudaraku. Jadi tidak bisa dibantah lah. Setiap orang akan mengalami proses yang namanya kesukaran, kesengsaraan, keadaan yang berat. Karena kesukaran ini akan menimbulkan ketekunan. Nah, kita pernah membahas ya tentang ketekunan, dan ketekunan itu tidak ada cara lain ya selain orang itu harus bertekun baru bisa tekun gitu. Jadi kayak analoginya berenang lah.
Saudara bisa baca ya buku-buku berenang, teknik-teknik pernafasan. Saudara bisa melihat macam-macam gaya, mengerti teorinya, lalu bagaimana cara melipat kakinya, tangannya, mengambil nafas. Tetapi kalau saudara tidak pernah berenang dalam konteks nyebur ke kolam dan mencobanya, ya saudara nggak akan pernah bisa. Demikian juga dengan ketekunan. Saudara tidak akan pernah bisa bertekun kalau saudara sendiri ya tidak menjalani proses supaya saudara tekun di dalam kesukaran. Itu tidak bisa dibantah. Setiap orang yang expert, kalau saudara perhatikan ya orang itu bertekun. Misalnya pemain bola, ya dia main bola terus. Kalau saudara lihat dia sering main basket, main ini ya nggak bisa jadi expert ya. Namanya juga pemain bola profesional ya dia sering main bola, bukan sering main yang lain. Kalau main basket kali-kali oke. Tetapi kalau dia lebih sering main basket ya nggak mungkin dia bisa jadi pemain bola profesional. Itu menunjukkan bahwa orang itu harus bertekun terus menjalani hal itu terus menerus. Nah, barulah bisa menjadi orang yang expert di situ. Nah, setiap orang yang setiap keadaan yang kita harus hadapi hari demi hari, seringkali ada kesulitan, kesukaran, dan Tuhan ingin kita bertekun di dalamnya. Kita belajar berdoa, kita belajar memberitakan firman, kita belajar menasihati orang, kita harus belajar bertekun, bertekun, bertekun. Kita juga menghadapi tekanan hidup, ya kita belajar percaya firman Allah akan memampukan kita untuk mengatasi semua kesulitan ini ya. Nah, lalu ketekunan ini kalau udah terus orang bertekun, muncullah karakter dalam hidup orang itu yang tahan uji ya. Jadi dia tahan oleh ujian gitu. Jadi kalau orang udah bisa dites kapanpun ya bisa gitu tahan. Seperti orang yang gampangnya ya kayak kita terus belajar salah satu bidang lah, mungkin belajar matematika, fisika atau kimia, kita terus di situ. Kalau tiba-tiba bangun tidur kita ditanya soal misalnya kimia, misalnya buat saya yang SMA ya rasanya tidak sukar untuk bisa jawab gitu karena memang sehari-hari kita bertekun di bidang itu. Nah, itulah nunjukin bahwa kita tahan uji di bidang itu karena kita bertekun terus dalam hal itu. Demikian juga dalam hal kehidupan. Kita harus terus bertekun dalam merenungkan firman, berdoa supaya kita ketika diuji ada ketahanan dalam hidup kita ya. Nah, setelah orang itu tahan uji, barulah muncul suatu pengharapan bahwa dia berharap bahwa keadaan yang sukar pun dia tidak takut lah, keadaan yang sulit, keadaan yang tidak pun dia tidak khawatir, dia berharap percaya bahwa ke depan akan lebih baik dan dia percaya Tuhan akan memampukan dia mengatasi semua itu. Dan pengharapan ini tidak akan mengecewakan karena dia yakin betul bahwa setiap kesukaran ini mampu dilewati. Nah, ambil contoh kita dalam kisah orang Israel ya, dalam kitab Hosea. Di sini saya akan bacakan Hosea pasalnya yang kedua ayat ke-14 ya. Hosea pasal 2 ayat 14. Ini saya akan bacakan. Aku akan memberikan kepadanya, yaitu orang Israel ya, kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Nah, di sini ada ayat yang indah bahwa aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Jadi Akor ini artinya kesukaran ya. Dan membuat lembah kesukaran menjadi pintu pengharapan. Jadi jelas ya bahwa Tuhan sendiri yang secara gamblang menyatakan, mengizinkan orang Israel ini masuk ke dalam sebuah keadaan sukar ya, lembah kesukaran, dan akan membuat lembah kesukaran itu dari sana keluar pintu pengharapan. Jadi saudara nggak akan bisa membantah bahwa jalan Tuhan buat bangsa Israel adalah contoh jalan Tuhan buat kita juga gerejanya, buat orang-orang yang dikasihnya, jalannya akan sama, bahwa akan ada kesukaran, akan ada keadaan yang berat, kesulitan. Mau kita menguasai suatu hal pasti ada kesukaran, kesulitan. Mungkin kita sekarang banyak orang belajar mungkinnya mengedit video, banyak orang belajar hal baru lah, sekolah online. Itu kan ada sukar ya di sana, ada kesulitan.
Buat guru-guru juga memeriksa online, harus memberi pelajaran online, ada kesukaran di sana. Tapi dia harus belajar tekun. Dan ada pengharapan kalau kita akhirnya bisa suatu hari master yang menguasai ngedit video dan sebagainya. Ada suatu pengharapan, ada suatu kemenangan di sana. Nah, kita kan disebut orang-orang yang menang, ya, lebih dari pemenang. Maksudnya lebih dari pemenang itu salah satunya adalah kita masuk ke dalam pertempuran. Ketika keluar dari kesukaran, kita itu mendapat lebih banyak sebelum waktu kita masuk ke dalam kesukaran itu. Jadi kita mendapat jauh lebih banyak kemampuan, kekuatan sebelum kita masuk ke dalam pertempuran itu. Itu artinya lebih dari pemenang. Nah, jadi saudaraku, kita tidak bisa membantah suatu prinsip firman Allah bahwa Allah akan mengizinkan kesukaran, kesulitan untuk terus kita hadapi. Dan dari sana kita harus belajar, terus bertekun. Kita harus menghasilkan suatu karakter yang tahan uji. Barulah muncul pengharapan, ya, bahwa kita pasti bisa melewati semua ini. Dan pengharapan ini tidak mengecewakan. Dan kita bisa bermegah dalam kesukaran-kesukaran kita. Jadi percayalah bahwa prinsipnya akan selalu seperti itu. Allah akan selalu mengizinkan kesukaran, lembah akor. Dan Tuhan akan terus memberikan kita itu pengharapan di tengah-tengah kesukaran yang harus kita lalui, ya. Nah, berikutnya kita akan membahas lagi pengharapan ini bisa muncul kalau kita terus bertekun di dalam dua hal ini, ya. Yang pertama, kita akan baca, ya, dalam kitab Roma. Saya akan bacakan Roma 15. Yang pertama, kita ayat keempat, Roma 15 ayat keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Nah, jadi jelas dikatakan bahwa salah satu cara orang bisa terus penuh pengharapan adalah kalau dia terus berpegang teguh kepada kitab suci. Itu firman Allah. Jadi dikatakan semua yang ditulis dahulu, yaitu firman Allah ini, telah ditulis untuk menjadi pelajaran buat setiap kita, supaya kita bisa berpegang teguh, ya, teguh berpegang kepada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi ketekunan di sini mengacu kepada kita tekun di dalam membaca firman. Kita tekun dalam mendengar firman. Kita tekun dalam membangun hidup kita mendengar firman, membacanya dan merenungkannya. Ada kalanya kita malas, ada kitanya, nggak mau mendengar firman, udah bosan, udah malas. Tapi sekali lagi inilah sumber kekuatan dan penghiburan supaya kita bisa penuh pengharapan. Kalau kita terus-menerus mengaitkan, membangun hidup kita dari firman Allah, mendengarnya, merenungkannya, memperkatakannya, dan kita bertekun dalam hal ini, barulah muncul pengharapan. Jadi nggak mungkin orang itu punya pengharapan yang penuh kalau dia itu tidak mendapat sumber dari firman Allah. Dia hanya mendapatkan kekuatan dari harapan-harapan di luar, itu tidak mungkin. Dia harus mendapatkan sumbernya dari firman Allah. Segala yang ditulis, segala yang digerakkan Roh Kudus dalam firman Allah ini akan menjadi sumber pengharapan. Kita ditulis untuk menjadi pelajaran buat kita semua. Apa yang diajarkan kitab suci, apa yang dicontohkan, apa yang dikatakan menjadi sumber pengharapan, menjadi sumber penghiburan, supaya kita bisa berpegang teguh kepada pengharapan kita kepada Allah ini. Jadi pertama, kita harus terus bertekun di dalam pembacaan, perenungan, dan mendengarkan firman Allah dari kitab suci ini. Jadi saudara harus melakukan hal itu kalau saudara ingin hidup saudara penuh pengharapan. Yang kedua, yang terakhir adalah masih di kitab Roma pasal 15 ini, hanya bergeser kepada ayat 13. Kita baca, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Yang kedua dikatakan bahwa Allah itu sumber pengharapan. Nah, semoga Allah yang sumber pengharapan itu memenuhi kamu, saya dan Anda, dalam segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus
kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi kata kuncinya oleh Roh Kudus memampukan kita mendapatkan pengharapan dari Allah yang adalah sumber pengharapan, mengalirkan pengharapan itu karena iman kita, dan Roh Kudus yang akan memenuhi kita dengan pengharapan dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah di sini maksudnya cukup buat kita dan lebih lagi bisa diberi buat orang lain. Maksudnya berlimpah kan. Kalau Allah akan memenuhi secukupnya, ya udah hanya buat kita. Tetapi kalau berlimpah-limpah buat kita udah cukup, punya lebih yang bisa beri kepada orang-orang. Jadi ketika orang-orang tidak berpengharapan, kita bisa memberikan pengharapan kepada mereka karena kita dipenuhi berlimpah-limpah oleh pengharapan, oleh sukacita dari Allah yang adalah sumber pengharapan, katanya. Memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita. Sebab Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kata berlimpah-limpah dalam pengharapan ini indah sekali ya. Orang ini berlimpah-limpah dalam pengharapan. Buat dirinya sendiri, sekali lagi dia udah penuh pengharapan, dia punya lebih banyak, dia bisa menghiburkan orang-orang yang tidak berpengharapan supaya orang itu penuh pengharapan. Sebab kalau kita dengar banyak orang tuh mengeluh, orang itu menyalahkan ini, menyalahkan itu, menyalahkan orang A, orang B, situasi ini, situasi itu. Dia tidak penuh pengharapan dengan dirinya. Dan kalau kita seperti itu ya, berharap kita melihat firman Allah bahwa Allah sumber pengharapan yang bisa memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Tapi kata kuncinya adalah hanya Roh Kudus yang mampu melakukan itu. Kekuatan Roh Kudus. Jadi kata kunci yang kedua, kalau yang pertama adalah firman Allah, yang kedua adalah Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita dipenuhi oleh pengharapan yang berlimpah-limpah. Karena Roh Kudus ini akan mengambil sumbernya dari Allah yang merupakan sumber pengharapan, dialirkan pengharapan itu oleh Roh Kudus ke dalam hati kita, sehingga hati kita berlimpah-limpah oleh pengharapan, dikuasai oleh damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Jadi biarlah Roh Kudus memenuhi saudara dan memenuhi saya dengan pengharapan yang berlimpah-limpah. Sekali lagi, cirinya berlimpah-limpah adalah saudara mampu punya kekuatan untuk menghiburkan orang-orang yang tidak berpengharapan. Kalau saudara sendiri tidak cukup menghiburkan diri saudara, mana mungkin saudara mengalirkan pengharapan kepada orang-orang yang tidak berpengharapan, karena saudara sendiri sudah merasa tidak berpengharapan. Jadi Allah menginginkan pengharapan itu berlimpah-limpah. Jadi saya berharap, saya juga berdoa biar Roh Kudus memenuhi saya dengan pengharapan yang bersumber dari Allah, yang sumber pengharapan memenuhi hati saya dengan iman bahwa saya penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan dalam hati saya berlimpah-limpah, sehingga saya bisa memberi pengharapan buat orang-orang yang tidak berpengharapan. Dan buat saudara sekalian yang mendengarkan siaran ini, video ini, biarlah pengharapan itu boleh saudara dapatkan, boleh saudara rasakan, boleh saudara alirkan juga kepada orang-orang, sehingga saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan, saudara cukup buat saudara, dan saudara punya lebih untuk dibagikan kepada orang-orang yang tidak berpengharapan. Buat setiap orang yang tidak berpengharapan, mari penuhilah dirimu dengan pengharapan yang datangnya daripada Allah melalui Roh Kudus dan oleh firman Allah. Saudaraku, inilah pengharapan yang indah yang datangnya daripada Allah, sumber pengharapan. Biar damai sejahtera Allah memenuhi hatimu, sukacita Allah memenuhi hatimu, dan kau penuh dengan pengharapan secara berlimpah-limpah. Amin. Mari kita berdoa. Oh, biarlah Bapa, biarlah Allah yang dikatakanlah sumber pengharapan, yang artinya orang tidak mungkin tidak berpengharapan. Orang tidak mungkin bisa masuk dalam keadaan yang tidak berpengharapan kalau dia berkontak dengan Allah. Setiap kali orang berkontak dengan Allah, dia akan merasakan pengharapan. Setiap kali dia berkontak dengan Allah, dia akan penuh pengharapan. Karena Allah adalah sumber pengharapan. Biarlah kami kembali berkontak dengan Allah, dan kami merasakan pengharapan itu mengalir lewat Roh Kudus kepada roh kami, ke dalam hati kami berlimpah-limpah. Hati kami penuh dengan sukacita, hati kami penuh dengan damai sejahtera. Dan biarlah firman Allah boleh memenuhi hati dan pikiran kami, berkuasa atas hidup kami. Oh, biarlah kami penuh dengan pengharapan karena kami berkontak dengan Allah yang adalah sumber pengharapan.
Oh Tuhan, biarlah setiap kesukaran, lembah akor, lembah kesukaran yang Kau izinkan untuk kami lalui, biarlah kami percaya melalui kesukaran inilah muncul pengharapan. Karena dari kesukaran ini menghasilkan suatu kekuatan karakter yang tahan uji. Dari tahan uji ini, kami mendapatkan suatu kekuatan pengharapan. Pengharapan ini tidak akan mengecewakan. Kami mendapatkan juga ketekunan ketika kami mengalahkan setiap keadaan yang sukar. Dari ketekunan muncul karakter yang tahan uji ini. Tahan uji menghasilkan pengharapan. Bila firman Allah boleh memerdekakan, menguatkan setiap kami yang memberitakan dan yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, saudaraku. Tuhan memberkati kita semua.